Ini deh, buku itu ada itu. Nah itu ya itu dampak apa itu? Dampak bencana lingkungan terhadap pasangan. Kan lingkungan itu pakai COVID akhirnya Jumatan di rumah Dewi karena tidak cukup. Di rumah Dewi akhirnya masjid-masjid mulai banyak penduduk berdiri. Masjid-masjid berdiri karena suasana COVID terus berkepanjangan, akhirnya terus biasa mungkin ada masjid bisa ayo banyak karena dampak bencana COVID terhadap lingkungan ya, terhadap pelaksanaan ibadah. Kan itu ya, saya baca itu. Yang ketiga, yang keempat, ketika ada epistemologi itu cara kerja. Jadi ini adalah implikasi itu yang ditimbulkan, implikasi penerapan integrasi antara integrasi Islam dan sains terhadap kehidupan manusia dan apa? Lingkungannya. Setiap orang yang memiliki pemikiran, baik itu filosofi maupun sufi, akan berdampak pada kehidupan dirinya dan lingkungannya. Misalnya praktek peribadatan yang dilakukan oleh Pondok Zaitun, ya, Pondok Zaitun itu kalau azan itu Allahu Akbar gitu. Kalau nyelor dari Uluwati ini pasti ke apa? Merdeka. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kan itu ya. Terus kemudian sopnya dalam sholat memang sholatnya itu adalah eksklusif pakai dasi. Sholat itu pokoknya yang terbaik nggak tertua nih pakai baju yang bagus, pakai dasi, terus ruangan sepatuan. Iya. Sepatuan. Kaos kaki kita. Sepatunya dicopot maksudnya. Ya, soalnya konek sepatunya dicopot terus dihilang. Jadi kalau sepatunya orang yang suci orang ini sopnya jarang dan campur. Tuhan tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki, itu dicampur bisa. Karena dia memiliki konsep yang dipahami itu bahwa pada hakikatnya manusia di hadapan Allah itu sama. Akhirnya prakteklah sembahyang kalau dianggap petok nanang baik gitu. Seperti di Mekah itu di Tawaf itu kan campur ya. Ini sembahyang beda. Karena konsep berdampak pada yang lain. Akhirnya tim MUI melakukan penelitian mana ini praktek realisasi ajaran yang dipahami oleh orang-orang pondok pesantren asli. Ini kelasnya orang Gresik. Orang Gresik, jus orang Gresik. Sah bilang. Yang keempat sudah ya implikasi itu ya penerapannya. Karena itu dari 4 itu kemudian saya mencantumkan 12 poin kajian. Yang pertama itu konsep tauhid, konsep tauhid ilahiyah. Tauhid ilahiyah itu atau uluhiyah, tauhid ya tauhid ketuhanan. Tauhid itu adalah kalimat tauhidnya itu ya, bagaimana memposisikan bahwa Tuhan itu tidak berserikat, tapi Tuhan itu esa, tunggal, sendirian, tidak trinitas, dan juga tidak dipengaruhi oleh yang lain, tapi Tuhan inilah yang memberikan pengaruh pada yang lain. Itu menempatkan
ad-dzatul mutlaqah al-mujarradah anil ta'alluqi wa tanasubi. Tuhan itu sendirian, tunggal, tidak punya keterkaitan dengan yang lain dan tidak dipengaruhi juga oleh lainnya. Dia bekerja sendirian, namanya lima kausa. Dan di buku yang sudah saya kirim itu yang Arabu Ahli Madinah wal Fadilah, yang karya Al-Farabi itu, tapi kemudian dibantu oleh teman-teman kelas itu mencari di download itu ya, ada yang ternyata ada tapi redaksinya beda, ada yang sudah ada penjelasannya. Jadi itu adalah al-mawjudul awal wa huwa as-sababul awal lisa'iril mawjudat. Itu adalah sebab dari segala yang ada. Itu menjadi catatan penting. Nah, penjelasannya bisa diberikan teman-teman. Yang kedua, apa itu? Proses penciptaan manusia dan semesta alam. Proses penciptaan manusia dan alam. Saya nggak tahu yang maksud alam itu ya, pokoknya proses penciptaan alam atau manusia itu mana yang dulu? Katanya yang dulu itu adalah Nur Muhammad. Berarti itu saya mendahulukan penciptaan manusia itu, manusia dalam pengertian normatif itu adalah Nur Muhammad. Laulaka lama khalaqul aflak. Ya, sama halnya di dalam Quran surat An-Nur ayat 35 ya. Allahu nurus samawati wal ardh mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin zaytunatin la syarqiyyatin wa la gharbiyyatin yakadu zaytunan yudhi'u walau lam tamsasna nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha wa yadhkurullahu al-amthala lin-nas wallahu bi kulli syai'in alim. Itu ujung-ujung ayat itu memang beda-beda varian di dalam Al-Quran. Saya baca di ayat Al-Quran itu ada yang sering keliru, tapi penguatannya itu ada ini. Allah itu mengetahui segala sesuatu yang diciptakan, tahu. Surat An-Nur ya, surat An-Nur itu surat yang ke-24, ayatnya itu 35. Tapi kalau baca selengkapnya itu baca ayat 34-nya. Walaqad anzalna alaikum walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin wa mathalan minal ladzina khalaw min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. Saya baca coba dicari. Ini yang saya maksudkan, apa itu Allah ciptakan manusia dan alam semesta. Dua apa itu? Atau itu bisa. Jadi dalam bahasa yang lain itu ala lahul khalqu wal amr. Allah ciptakan itu ciptakan sesuatu dari yang tiada menjadi ada, dan Allah ciptakan sesuatu itu dari yang ada. Menurut Al-Isfahani ya, itu namanya al-ibda' bi ghairi asli, ciptaan tanpa ada asalnya. Nabi mendapatkan wahyu berupa Al-Quran itu asalnya tidak ada. Makanya itu kalamal insa nama Nabi bisa itu asalnya tidak bisa, karena asalnya itu umi, kemudian menjadi bisa. Uminya Nabi itu menurut iman saya hanya tidak bisa baca tulis Al-Quran.
Untuk membaca keadaan Nabi bisa. Karena Nabi itu fatona, kecil itu fatona, cerdas. Jangan dikira Nabi kok tidak ngerti, kurang berbicara. Nabi ngerti. Tapi yang dibikin tidak ngerti itu hanya tidak mengerti tentang Al-Quran, baca tulis tentang Al-Quran. Tidak ngerti memang. Dia jangankan Nabi, jangankan masyarakat, Nabi sendiri itu asalnya tidak ngerti. Yang kaget-kaget itu orang lain. Ini ajaran apa ini? Wong tidak pernah terungkap sebelumnya, tidak pernah diajarkan sebelumnya. Tiba-tiba Nabi itu menyampaikan sesuatu yang aneh menurut yang lain. Makanya itu nanti dibuka Quran surat Al-Alaq. Sebenarnya itu ada kriteria Allah ciptakan sesuatu dari yang tiada dan Allah ciptakan sesuatu dari yang ada. Misalnya khalaqal insana min alaq. Berarti Allah ciptakan manusia itu dari sesuatu yang ada apa enggak? Min alaq itu berarti dari sesuatu yang ada. Kalau alamal insana ma lam ya'lam itu Allah ciptakan sesuatu dari yang tidak ada. Karena itu di dalam Al-Quran bedakan antara kholak dan ja'ala. Kholak itu ciptaan sebagai produksi, tapi ja'ala itu ciptaan sebagai reproduksi. Bisa diterima ya? Iya. Tapi ketika membaca Al-Quran, kata ja'ala kok jatuh setelah kholako, maka hukumnya kholako itu mengikuti hukum ja'ala. Jadi ketika Anda punya kebebasan di luar, tapi ketika masuk di sini ya mengikuti aturan apa? Kelas di sini gitu loh. Contoh di dalam Quran surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 13. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Setelah itu kan tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqatan mudghatan fa khalaqnal, kan gitu. Ini kholako yang ini mengikuti hukum ja'ala. Nah ya, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Oh iya, dualitas. Konsep dualitas. Dualitas itu yang dikutumi itu loh. Ada laki, ada perempuan, ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam. Dan itu kan bisa mengintegrasi. Terus konsep integrasi tiga realitas. Ya, tiga realitas itu saya baca di bukunya Mas Haru Saki Kumurata dalam Butau of Islam. Di situ dia ada buku merah ya. Buku merah di saya baca. Tapi nanti bisa di-download di mungkin di yang ya, di Shopee kalau murah kok beli. Enggak yang merah terus dicari itu kan saya foto itu. Dia tahu. Nah, tahu itu bukunya orang Jepang Muslim tapi membahas tentang filsafat tasawuf. Itu luar biasa. Menurut saya agak berat bukunya. Saya baca buku ulang-ulangnya apa. Dan di situ adalah tiga realitas itu dimaksudkan adalah makrokosmos, mikrokosmos dan metakosmos. Tiga realitas yang nyata itu ya Tuhan itu namanya metafisik. Ya. Terus yang ke lima. Waktu wujud. Ya, waktu wujud itu teori bagaimana dari yang banyak bisa menjadi satu. Menurut saya waktu wujud itu tidak mungkin
makhluk ciptaan Allah kemudian menyatu pada dirinya. Enggak. Tapi yang saya maksudkan ini nanti akan menyatu pada ciptaan Tuhan yang pertama dan yang utama. Jadi ciptaan al-Qudsiyah, ciptaan suci yang pertama itu yang namanya fitrah. Menurut Ibnu Ashur ketika menafsirkan Quran surat Ar-Rum ayat 30. Surat Ar-Rum itu surat yang ke-30, ayatnya 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Itu ditafsirkan fitrah itu ya. Fitrah itu dia an-nizamul ladzi aujadahullahu fi kulli makhluqin. Fitrah itu adalah sebuah sistem yang Allah ciptakan untuk semua makhluknya. Wal fitratul lati takhussu naw'al insani hiya ma khalaqallahu alaihi wasallam. Coba dicek cari itu. An-nizamul ladzi aujadahullahu fi Google. Nanti ketemu. Nanti ketemu nanti. Al-fitrah itu apa? Al-fitrah dia an-nizam. An-nizamul ladzi aujadahullahu fi kulli makhluqin. Hah? Ada enggak itu? Ya, yang kan an-nizamul ladzi aujadahullahu fi kulli makhluqin wal fitratul lati takhussu naw'al insani ya ma khalaqallahu alaihi jasadan wa aqlan. An-nizamul ladzi aujadahullahu. Ketemu ya? Terus itu di copy terus dikirim di Google. Gitu ya? Kan cepat baca penerbangannya ini. Yang tahu dulu di copy set. Terus di buku Ibnu Ashur apa ya? Takrib. Ibnu Ashur surat Rum. Surat Ar-Rum itu 30, ayatnya 30. Intinya luar biasa Al-Quran. Ar-Rum 30. Alif lam mim gulibatir rum fi adnal ardi wa hum fa'mi wa riyum sayadikuna fi bid'in sinin billah bima yasamu min qabl wa min ba'd wa ma yaqulu min nasrah. Alif lam mim dalam Al-Quran itu cuma 6. Yang dua di awal surat Al-Baqarah dan di awal surat Al-Imran. Yang ketiga, keempat, kelima dan keenam itu bersambung, yaitu surat Al-Ankabut, surat Ar-Rum, surat As-Sajdah dan surat Luqman As-Sajdah. Ya, itu ya. Itu bisa sebuah sistem yang Allah ciptakan itu sebagai naluri. Jadi semua binatang, semua bebatuan itu punya naluri. Batu punya naluri untuk berkembang, bergerak, dan ada berbeda-beda karakternya. Ada binatang juga punya naluri, dan manusia punya naluri, tapi yang tidak dimiliki oleh yang lain. Wal fitratul lati takhussu naw'al insani ya ma khalaqallahu alaihi jasadan wa itu yang khusus spesialnya. Terus apa itu? Masih banyak yang mau terkaji hubungannya, tapi ini kita pilih-pilih aja. Terus model integrasi keilmuan. Nah itu ada bukunya itu, besar itu bukunya. Coba dicek bukunya, model integrasi keilmuan. Itu keilmuan, ilmuwan itu ada dua. Model ilmu tulisannya guru saya itu namanya Pak Mulyadi Kartanegara itu. Kemudian ada model kelembagaan di mana? Bukunya. Di buku-buku tadi. Yang di saya share itu. Dikit. Itu diklik itu dicari itu bukunya nih. Nah itu, nah itu satu tadi itu. Satu. Integrasi ilmu. Komunikasi ilmu Kartanegara itu. Jadi guru saya Profesor di Jakarta. Terus yang bawahnya itu kumpulan
model integrasi itu. Model baru integrasi Nah, ilmu. isinya banyak karena di Indonesia ini diterapkan ada universitas. Dulu IAIN hanya mengaji ajaran Islam, tapi sekarang ini universitas itu integrasi ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan. Yang tadi dibuka. Dan aturan di Indonesia itu kalau institut itu murni kajian Islam. Tapi kalau di universitas sudah ada umum dan Islam keislaman. Dan ini model integrasinya seperti di UIN itu integrasi keilmuan. Ini ada jasadnya, itu namanya simbolnya adalah Windows. Windows itu dua menara kembang yang dihubungkan oleh pendekatan keilmuan. Jadi ini lantai 9 di UIN itu, di UIN Sunan Ampel yang Danau ini dibangun lantai 9. Jadi nanti bersinar Asmaul Husna. Kan 9 kan Asmaul Husna. Tapi ini di lantai 2 itu ada lantai 2 ini menghubung antara tower 1 dengan tower 2. Di sini ini ada pusat kajian mengintegrasikan apa dan di situ ada amphitheater. Amphitheater itu untuk memadukan ini, untuk seminar, untuk diskusi, untuk apa gitu. Asmaul Husna, kemudian di sini ada Asmaul Husna. Nilai yang dikembangkan adalah Asmaul Husna, tapi ini terintegrasi. Itu model integrasi yang di ada itu, coba itu dicek, tidak tahu di Taupi ada enggak? Karena itu Tokopedia. Terus berikutnya, dan ilmu pengetahuan sendiri integrasi Al-Quran antara Makkiyah dan Madani. Itu yang saya sebut itu integrasi Al-Quran antara yang Makkiyah dan Madani. Karena konsep Makkiyah itu sebagai esensi nilai dasar, kemudian Madaniyah itu adalah sudah pengembangan. Madan mudun itu pengembangan. Madaniyah, makanya itu ada Piagam Madinah itu adalah sebagai contoh yang sangat konkret untuk dikembangkan dalam berbagai perkara. Terus itu saya ambil 2, integrasi antara ayat-ayat Qauliyah dan Kauniyah. Jadi ayat-ayat yang di dalamnya itu ada qauliyah, bukan berarti itu apa qauliyah. Ini sekedar membedakan. Ayat Al-Quran itu ada yang menjelaskan tentang esensi Tuhan, Dzatullah, dan ada yang menjelaskan tentang nilai-nilai yang diciptakan oleh Tuhan. Karena ini ada uluhiyah dan misalnya gini ya, surat Al-Ankabut. Kalau tidak salah itu ayat 3. Al-Ankabut itu surat yang ke-29. Coba dicari. Maka yarju liqa man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at wa wassabiqullah. Al-Ankabut ayat berapa? Keempat atau kelima itu? Di antara itu 5 Pak. 5. Nah, itu yarju, menggunakan yarju. Rojak itu berarti sesuatu yang bisa ditempuh. Tapi kalau tamani itu sesuatu yang itu di surat Al-Ankabut. Tapi di Quran surat Al-Kahfi di akhir itu maka yarju idofanya itu liko arokni. Kalau ini liko Allah itu. Idofanya itu beda. Kalau liko Allah ini esensi untuk diimani belakang, tanpa pengujian, tanpa ada. Karena ini nilai keniscayaan dan kepastian. Tapi kalau maka yarju liko arobihi fal yakmal amalan sholihan wala hukum sebab akibat.
Sebab akibat berarti ciri-ciri ilmu pengetahuan atau uluhiyah itu. Dan ini uluhiyah itu keniscayaan. Makanya itu di dalam hadis Nabi itu tafakkaru fi khalqillah. Kalau liko Allah itu fi dzatillah, tapi liko arafi fi khalqillah itu. Lah khalqillah itu pasti kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillahi pasti ini adalah fi dzatillah, tapi Rabbil alamin ini adalah tafakkaru fi khalqillah. Bismillah, yo wis gak ada. Diotak-atik bismillah mengungkapkan jalalannya Allah. Ini kok unsur keyakinan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqillah. Yadhkuruna Allah, tapi ini yatafakkaru gitu. Integrasi zikir dan fikih. Terus metode metode cara kerja apa itu? studi agama dan studi Islam. Terus habis itu implementasi penerapannya agama dan sains. Terus implikasi beda loh. Implikasi akibat yang ditimbulkan karena perilaku yang dilakukan ini berdampak. Dampaknya, konsekuensinya saya mengambil keputusan untuk untuk berpendapat begini, akibat yang ditimbulkan pasti ada. Yang terakhir, karena prinsipnya itu kita harus bisa menjawab apa, bagaimana, untuk apa, dan bagaimana akibat yang ditimbulkan. Ya, itu buku-buku yang bisa dituju antara lain itu ada beberapa yang saya ikuti itu, dan ini kawan-kawan yang menemukan tolong nanti dicari buku-buku yang lain yang penting untuk ini di-share di situ biar jadi bacaan. Kalau perlu ya di fotokopi terus dijilid, baca-baca atau didorek-dorek. Itu lebih terkesan daripada kita membaca. Tapi baterai mentek gak semua. Terus yang ini terakhir tugas ya. Ada ketua kelas ya. Tugasnya ini individu. Nanti dibagi, boleh milih, tapi jangan sampai tumpang tindih sehingga tidak ada yang dibahas. Di 12 itu loh. Jadi pilih di antara 12, tapi itu kalau porsinya sudah digarap 2 orang atau 3 orang yang lain harus dialihkan, ya. Bagi rata. 12 pokok bakasan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas itu model tugasnya itu model artikel berstandar nasional. Tulisannya artikel berstandar nasional. Ya, Sinta 1, Sinta 2 atau Sinta 3. Kelasnya itu nanti dicari di artikel itu butuh apa. Belajar nulis seperti yang ada di artikel yang sudah tersebar itu. Jangan nulis makalah sampai itu bab 1, bab 2 dan berusaha itu. Sekarang ini nulisnya adalah format artikel yang sudah terpublikasi itu dicontoh itu. Mana artikel mana yang dicontoh itu disebutkan artikel ini, model yang ini. Dan ada aturannya sendiri. Jadi ada kebebasan untuk memilah, memilih dan memutuskan artikel mana yang mau digarap. Tidak pernah baca artikel?
Kalau baca belum, kalau kompas. Kalau jarang itu berarti pernah. Cari nanti, cek artikel kalau kurang artikel Scopus nanti itu dikumpulkan jadi satu karena judul itu ditaruh di depan, nanti itu ditampilkan tulisan-tulisan. Tapi 2 minggu ini harus selesai sebagai draft untuk bahan diskusi. Jadi saya nanti diskusinya hanya menolak buku-buku yang sebagai kompilasi tulisan di kelas ini. Orang 20, tapi merujuk pada tema-tema besar yang ada dalam 12 pokok bahasan. Iya, nanti dikoordinir oleh ini. Milih siapa ya? Tapi ini nanti akan diskusi secara berurutan. Kalau nanti yang tidak menulis berarti pokoknya saya kewajiban mengurutkan itu karena pertemuan kita cuma maksimal itu 8. Kalau 8 pertama ini hanya koordinasi, pertemuan kedua sudah diskusi, itu paling tidak diskusi itu adalah 4 makalah, 4 pokok bahasan. 4 kali 3 itu 12 kan itu. Nanti selebihnya kita buat simulasi untuk tanya jawab supaya kita itu mendapatkan sesuatu dari pertemuan ini. Ya, mendaya gunakan kesempatan. Gimana, siap nggak? Kamu udah siap ya? Siap. Pokoknya nggak siap, kalau siap hanya ketemu saja ya. Saya mau saja, mau saya ini kan sesuai dengan apa kesepakatan kita gitu. Siap. Kan emang kalau kita sudah meluangkan waktu. Ya, jangan ya. Sudah paham gitu. Yuk, ngapain? Ketiga nanti kumpulnya minggu depan sudah bisa di-share di Google Drive. Ya, tugas satu apa tugas bidang satu apa tema saja. Tema pertama, tema kedua, tema 12. Tenang. Itu ada batas minimal maksimal artikelnya tadi. Ya, sesuai dengan standar nasional yang ada di masing-masing jurnal. 1000 kata. Kira-kira jurnal Standarnya itu standarnya kita tuh ada itunya enggak? ada, setiap jurnal pasti ada Model-model. aturannya. Harus